Selamat berjumpa kembali dalam channel YouTube Meniti Jalan Insan Muttaqin edisi yang ke-18. Pada edisi kali ini akan membahas tentang puncak daripada kesempurnaan iman adalah ma'rifah billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ingatkan, pastikan bahwa Anda itu benar-benar telah memahami edisi-edisi sebelumnya, agar di dalam memahami edisi yang saat ini sedang Anda dengarkan tidak terjadi kesalahan atau tidak terjadi kegagalan di dalam memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi huwal ahad al-wahidus somadu yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana salli alaihi sallimi wal ali gharriqna bi bahril wahdah fi kulli halin daiman wasa'ah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binazrah musilatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtarramin, para saudaraku, para pendengarku sekalian yang insyaallah diridhoi oleh Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Para saudaraku sekalian, berbicara soal iman dan kemakrifatan kepada Allah, ada istilah yang sudah sangat akrab mungkin kita kenal di telinga kita. Istilah iman dan istilah makrifah itu sendiri tentunya. Antara iman dan makrifah pada dasarnya adalah dua hal yang sama, yaitu soal keyakinan. Tetapi yang membedakan adalah iman itu pada dasarnya keyakinan kepada Allah yang didasari oleh pembenaran akal pikiran. Karena akal pikiran tersebut telah membenarkan, maka hati pun akan mengikutinya dalam bentuk meyakininya. Dan ini memang sudah sifat karakter daripada hati tersebut. Nah, sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya tentunya. Adapun ma'rifah adalah satu keyakinan yang bersandar pada keadaan rasa yang sedang dirasakan. Nah, ini yang sangat prinsip yang membedakan antara iman dan makrifat tersebut. Ketika Anda yakin ya, bahwa madu itu manis rasanya, walaupun mungkin Anda itu tidak sedang merasakan manisnya madu, hanya diceritakan, tetapi oleh karena hati pikiran Anda itu membenarkan, menerima, otomatis hati Anda pun akan yakin, walaupun Anda itu pada dasarnya sebenarnya tidak sedang memakan madu. Nah, keyakinan seperti inilah yang disebut iman. Ya. Maka begitu pula ketika Anda yakin, akal pikiran Anda membenarkan bahwa Allah yang berwujud, bersifat dan berbuat itu hanya Allah. Ya. Walaupun Anda tidak sedang merasakan hal tersebut pun, maka oleh karena akal pikiran Anda itu sudah yakin, maka hati Anda pun, maksudnya oleh karena akal pikiran Anda tersebut telah membenarkannya, maka hati Anda pun otomatis akan meyakininya. Dan keyakinan terhadap adanya wujud, sifat dan perbuatan Allah yang bersandar kepada pembenaran atau tasdik akal pikiran seperti inilah yang disebut beriman kepada Allah atau iman billah. Kembali kepada contoh di atas tentang madu. Ketika Anda itu memang sedang memakan madu sehingga Anda itu
benar-benar merasakan seperti apa manisnya madu, maka otomatis hati Anda pun akan yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa madu itu memang manis rasanya. Kenapa? Ya sebab pada saat itu Anda itu memang sedang merasakan, sedang memakan manisnya madu tersebut. Ya. Maka begitu pula ketika Anda itu merasakan bahwa yang berwujud, bersifat dan berbuat itu hanya Allah, ya, di mana Anda benar-benar merasakan la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya melainkan semata-mata hanya atas izin Allah. Otomatis konsekuensinya ketika Anda menemukan diri Anda berwujud, maka wujud diri Anda itu Anda rasakan ya semata-mata sebab Allah. Ingat ya, ini di dalam rasa, bukan di dalam pengetahuan. Anda merasakan wujudku semata-mata karena diwujudkan. Perbuatanku, aku bisa berbuat begini dan begitu semata-mata sebab Allah. Aku bersifat begini dan begitu semata-mata sebab Allah. Aku menjadi ada semata-mata sebab Allah. Ketika rasa itu menguasai kondisi batin Anda, maka pada saat itulah inilah yang dinamakan ma'rifah billah. Para saudaraku sekalian, ketika Anda mengenal suaranya, mengenal si Ahmad misalnya, dan Anda sangat kenal dengan si Ahmad tersebut, bahkan suaranya saja Anda kenal. Ketika si Ahmad tersebut mengeluarkan jeritan suara maka selama suara jeritan si Ahmad tersebut Anda temukan melalui pendengaran Anda, otomatis selama itu pula Anda akan merasakan keberadaan si Ahmad. Walaupun secara lahiriahnya mungkin Anda tidak melihat si Ahmadnya tersebut, hanya menangkapnya, hanya menemukannya melalui suara. Tetapi Anda bisa berkata, itu si Ahmad. Ya, dari sini, dari contoh seperti ini dapat kita ambil satu pengertian bahwa selama suara itu masih dikeluarkan oleh si Ahmad, otomatis selama itu pula Anda bisa merasakan keberadaan Ahmad. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, keberadaan suara jeritan si Ahmad tadi otomatis itu bersama si Ahmad. Ya, ingat ya, bersama. Artinya selama si Ahmad mengeluarkan suara itu, selama si Ahmad menghendakinya, maksudnya selama itu pula suara itu masih bisa kita temukan. Artinya betapa dekatnya si Ahmad dengan keberadaan suara tersebut. Bahkan tidak ada jaraknya. Ya. Ini yang harus dipahami. Kembali kepada konsep bermakrifah kepada Allah. Ya. Jika dikatakan la maujuda illallah, tiada yang berwujud semata-mata, ya hanya Allah. Di sini menemukan apapun yang berwujud pada makhluk. Ingat ya, jika dikatakan makhluk itu maksudnya adalah apapun yang selain Allah adalah makhluk. Bahkan ya, jangan hanya terobsesi dengan sesuatu yang berwujud semata pada dasarnya kalau pengertian makhluk tersebut. Tetapi lebih halus lagi, jika jarak antara dua benda itu kita bilang ruang kosong, maka ruang kosong itu pun sebenarnya makhluk, ya. Karena itu adalah bagian dari segala sesuatu selain Allah tentunya, ya. Nah, kembali kepada contoh di atas. Selama makhluk itu ada, bisa kita temukan, ya.
wujudnya kita temukan, sifatnya terus menerus langgeng bisa kita temukan, dan perbuatannya kita temukan itu ternyata makhluk itu bisa berbuat begini dan begitu. Itu sebenarnya secara hakikinya tidak ubahnya seperti keberadaan suara yang dikeluarkan oleh si Ahmad tadi, ya. Intinya selama makhluk itu terus bisa kita temukan wujudnya, sifatnya, dan perbuatannya, terutama diri kita sendiri tentunya, ya. Selama kita bisa menemukan, bisa merasakan diri kita ini terus menerus ada, terus menerus bisa kita temukan, terus menerus bersifat, terus menerus bisa berbuat dan sebagainya, bisa melihat, mendengar, berpikir, merasa dan sebagainya, bahkan bergerak dan berdiam, ya. Semua itu semata-mata ya selama itu pula Allah itu menghendakinya, ya. Jadi sebagaimana keberadaan suara yang masih terus bisa kita dengar, secara hakikinya adalah itu bersama si Ahmad, bersama kehendaknya si Ahmad, maka begitupun dengan keberadaan diri kita yang terus menerus langgeng ada, maka selama itu pula sesungguhnya Allah itu menyertai keberadaan kita. Nah, ini kalau dikatakan al-kaunu kulluhu zulmah wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Ya. Al-kaun segala apapun, al-aflak segala apapun yang selain Allah, makhluk maksudnya, termasuk diri kita tentunya. Termasuk ruang kosong yang tadi tentunya. Ya, apapun yang selain Allah. Itu pada hakikatnya, pada dasarnya semuanya itu kulluhu zulma, semuanya gelap. Wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Tetapi semua itu kok menjadi ada, menjadi terlihat. Itu karena apa? Karena Allah menampakkan diri di dalamnya. Ya. Ingat, bukan berarti Allah itu wujudnya seperti apa, ingat ya. Ya. Karena pada dasarnya daun yang bergoyang ditiup angin, hakikatnya itu adalah angin. Tetapi wujudnya angin kita tidak pernah berpikir seperti apa. Tetapi justru kita bisa merasakan dengan amat jelas, amat zohir keberadaan angin hanya pada bergoyangnya daun tersebut. Ya, seperti itulah. Atau seperti suara tadi. Jadi suara itu, suara jeritan si Ahmad itu pada dasarnya tidak ada. Ya. Tetapi kok bisa menjadi ada? Itu semata-mata karena si Ahmad mengeluarkannya. Si Ahmad menampakkan diri di dalam suaranya tersebut. Ini yang dimaksud ya. Para saudaraku sekalian, ini adalah satu gambaran tentang kesadaran bermakrifah kepada Allah. Ya. Seorang yang sudah mencapai tingkatan seperti ini, otomatis ketika dia melihat, maka yang dia rasakan melihatnya itu semata-mata bersama Allah, semata-mata sebab Allah, semata-mata pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Begitupun ketika dia mendengar, dia berpikir, dia merasa, dia bergerak, dia berdiam, dia melakukan apapun, ya. Semua perbuatannya tidak diakuinya, melainkan semata-mata pertolongan Allah, melainkan semata-mata bersama Allah. Sebagaimana contoh di atas, sesungguhnya keberadaan suara itu sangat dekat sebenarnya dengan si Ahmadnya. Maka begitupun orang yang sadar kepada Allah, dia akan bisa merasakan betapa Allah begitu nyata di dalam berpikirnya. Bagaimana Allah itu begitu nyata, begitu zohir di dalam ucapan-ucapannya, di dalam gerak dan diamnya, di dalam perbuatannya, di dalam sifat-sifatnya. Karena semua itu adalah makhluk. Dan makhluk ini dikatakan pal asya, segala sesuatu. Pal asya'u kulluha majali wa mazohiri. Segala sesuatu itu semakin memperjelas, ya, semakin memperjelas kepada apa? Yang mencipta tentunya.
adanya sebuah lukisan misalnya, itu memperjelas kepada keberadaan si pelukisnya. Ya, jadi dengan melihat lukisan tersebut, seyogianya hati kita bisa merasakan keberadaan sang pelukisnya. Ya, berbeda orang yang belum sampai pada tingkat kesadaran seperti ini, mereka akan berkata adanya lukisan itu adalah bukti adanya pelukis. Jadi lukisan itu dijadikan dalil, maksudnya jadikan bukti. Allah ada enggak? Ada, buktinya adanya langit dan bumi. Ini menunjukkan belum sampai namanya, belum sadar. Tetapi orang yang sadar itu selalu akan merasakan keberadaan Allah di dalam segala sesuatu. Karena segala sesuatu itu menjadi nyata, menjadi ada ya semata-mata sebab Allah. Ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi Allah itu dikatakan lebih dekat daripada urat nadi kita sendiri. Ini satu isyarah, artinya ya memang makhluk itu pada dasarnya, pada hakikatnya adalah zulmah. Zulmah maksudnya gelap, tidak bisa ditemukan, tidak ada dengan kata lain. Tetapi menjadi ada itu semata-mata sebab Allah. Suara jeritan si Ahmad itu pada dasarnya zulmah, tidak ada. Tetapi kok bisa kita temukan? Itu karena si Ahmadnya mengeluarkan penghendakinya, ya, disertai oleh si Ahmad, maka bisa kita temukan si Ahmadnya. Jadi orang seyogianya, orang yang benar-benar melatih jiwanya pada tingkat kesadaran seperti ini, pada akhirnya dia akan selalu syuhud, bersaksi kepada Allah di dalam wujud sifat dan perbuatan dirinya sendiri. Ya. Orang yang berkata man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu, ini menunjukkan masih belum sampai sebenarnya. Kenapa? Sebab mereka itu masih menjadikan dirinya sebagai bukti adanya Tuhan. Ya. Tetapi orang yang sadar akan berkata an arafallah arafal haqqa fi kulli syai'in. Orang yang tahu, sadar kepada Allah, pasti dia akan selalu menemukan dan bersaksi bahwa Allah itu amat zahir di dalam segala sesuatu. Ya. Sebab dikatakan kaifa yutasawwaru ayahdubahu syai'un wa huwa allazi zahara fi kulli syai'in. Bagaimana mungkin Allah itu kok nggak bisa ditemukan, terhalang, ya. Wa huwa allazi zahara fi kulli syai'in, sedangkan Allah itu nyata di dalam segala sesuatu. Ya. Ya, ini sekedar gambarannya. Nanti insya Allah akan kita bahas secara lebih teliti ke depannya, lebih halus dan lebih detail tentunya. Ini hanya sebagai gambaran. Jadi intinya yang saya maksudkan begitulah gambaran-gambaran keimanan yang sempurna. Ya, di mana keyakinan hatinya itu memang bersandar kepada rasa yang sedang dia rasakan. Dia kondisinya itu memang sedang merasakan bahwa ketika dia melihat, dia tidak merasa melihat. Ketika dia mendengar, dia tidak merasa mendengar. Melainkan semua itu illa billah, la haula wala quwata illa billah. Maka inilah ma'rifat. Ya. Ini soal rasa, soal batin. Jadi bukan dalam tatanan pengetahuan. Ya. Ketika Anda tahu, paham ma'rifat itu seperti ini, apakah itu berarti Anda bermakrifat? Bukan, belum. Ya. Tetapi tanyakan, rasakan kepada diri sendiri, seperti itukah rasa kita? Nah, kalau sudah bicara rasa, ini sudah tidak bisa dibicarakan. Ya. Jadi alangkah jauh antara sekedar tahu dengan merasakan. Ya. Para saudaraku sekalian, lalu bagaimana untuk mendapatkan kesadaran ma'rifah atau kesempurnaan iman yang seperti itu tentunya, ya. Dan ini harus kita pahami, ya, tentu penting untuk kita pahami. Jika iman billah itu adalah keyakinan yang bersandar kepada tasdik atau pembenaran akal pikiran, maka tentunya untuk menanamkan keimanan di dalam hati tersebut, yang harus kita lakukan bagaimana membuat akal pikiran kita itu membenarkan, ya, membenarkan bahwa yang berwujud, bersifat dan berbuat itu memang hanya Allah. Ya, karena pada akhirnya ketika akal pikiran kita sudah mentasdikkan, sudah membenarkan, otomatis pasti hati kita akan
ikut membenarkannya dalam bentuk meyakininya tentunya, ya. Dan untuk memberi kepahaman kepada akal pikiran tersebut tentunya caranya ya dengan belajar. Ya bisa jadi Anda itu sedang mendengarkan ini adalah merupakan bagian daripada proses memberi pemahaman kepada akal pikiran agar akal pikiran tersebut bisa mentasdikkan, bisa membenarkannya. Ya. Adapun ma'rifah itu sesuai kaidahnya di atas adalah keyakinan yang bersandar kepada rasa dan perasaan. Ya. Otomatis untuk menghidupkan, untuk mendapatkan, untuk menanamkan keyakinan yang sampai pada tingkatan kesempurnaannya yaitu ma'rifah billah tersebut, ya. Jalannya tentunya bukan dengan belajar, tetapi dengan riadoh, latihan, ya. Banyak berlatih, ya. Atau kalau dalam istilah wahidiyahnya dengan bermujahadah dan menenggelamkan diri istighraq. Nanti insya Allah akan kita bahas tentang hal ihwal istighraq tersebut pada edisi-edisi berikutnya tentunya. Para saudaraku sekalian, ini sebagaimana disebutkan, paman lam yajid hazihil alamati fihi falyujahid nafsahu birriyadah wal azkar. Barang siapa yang keadaan hatinya, batinnya itu belum merasakan, ya, kesadaran iman yang seperti gambaran-gambaran di atas tentunya, maka harus bagaimana? Ya, falyujahid, maka dianya, falyujahid nafsahu, maka dirinya itu harus bersungguh-sungguh menggapainya. Dengan cara apa? Yaitu birriyadah wal azkar, dengan cara berlatih, latihan batin, berlatih, ya, dengan istighraq, dengan banyak melakukan amal-amal soleh yang tentunya amal-amal soleh itu dilakukan dengan dijiwai oleh jiwa yang terus menghadirkan kesadaran ma'rifah seperti tadi, ya. Wal azkar, dan berzikir. Berzikir ini nanti pada dasarnya adalah segala apapun aktivitas yang kita lakukan, terutama yang diwajibkan untuk kita kerjakan, yang disunahkan untuk dianjurkan, dan yang dimubahkan, yang boleh dan tidak boleh kita lakukan dan sebagainya. Itu semua nanti harus kita lakukan dengan menanamkan nilai-nilai zikir. Zikir nanti akan kita bahas tentunya ya lebih terperinci. Namun sebagai gambaran, hakikat zikir yang sesungguhnya adalah sadar bahwasanya hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka illa biha. Tiada aku melihat, mendengar dan sebagainya, tiada aku menemukan, tiada aku berdiam, tiada aku bergerak, melainkan illa biha, melainkan itu semua adalah bersama Allah. Melainkan semua itu adalah billah, la haula wala quwata illa billah. Kondisi jiwa yang seperti itulah sebenarnya yang sudah tenggelam ke dalam yang dimaksud zikir di atas, ya. Para saudaraku sekalian, lalu apa keutamaan iman ma'rifah seperti di atas, ya? Pentingkah kita mencapai kesempurnaan iman tersebut? Atau mungkin ada satu pemikiran, iman itu cukup kita itu meyakini adanya Tuhan, adanya Allah, dengan melihat kepada bukti-buktinya semata dan sebagainya, ya. Apa keutamaan iman yang sempurna tersebut, iman yang bermakrifah tersebut? Nah, ini harus kita pahami ya para saudaraku, bahwasanya secara prinsipnya, ya, manusia yang paling bertakwa di sisi Allah itu adalah bukan manusia yang paling bermakrifah. Ingat ya, seperti itu. Kenapa seperti itu? Sebab iblis itu adalah makhluk Allah yang paling sempurna imannya, min ahlil ma'rifah. Tetapi apakah iblis itu memperoleh derajat yang istimewa di sisi Allah? Tidak sama sekali, ya. Ya, karena ma'rifah itu bukan segala-galanya, ya.
Tetapi di sini yang harus kita pahami adalah orang yang paling mulia di sisi Allah adalah semata-mata orang yang paling tinggi derajat takwanya. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa di sisinya. Ya. Nah, ini harus kita pahami. Takwa itu apa? Takwa itu adalah satu kondisi, ya. Atau gini ya para saudaraku, takwa itu asal kata takut. Ya. Orang yang takut otomatis akan menjaga keadaannya itu dari segala sesuatu yang ditakutkan tentunya. Kita ambil contoh misalnya, jika Anda takut kepada polisi, sebab polisi itu adalah seorang penegak hukum, ya. Jika Anda benar-benar takut kepada polisi, otomatis Anda tidak berani melanggar aturan-aturan. Ini namanya benar Anda takut kepada polisi. Ya. Nah, kembali lagi, jika Anda sungguh-sungguh takut kepada Allah, pastilah konsekuensinya Anda akan mau melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang. Jadi aturan-aturan seperti itu bukan untuk kita kecam, bukan ya, bukan untuk kita kecam, tetapi untuk kita laksanakan. Ya, ini namanya orang takwa, ya, kondisi takwa. Ya, jadi kembali lagi, untuk mencapai derajat takwa di sisi Allah, ya, ini ada dua hal yang harus kita hadirkan. Yang pertama, kita taat melaksanakan perintah, meninggalkan larangannya karena kita takut ya kepada Allah tentunya. Nah, ini yang disebut bidang lillah, ya. Lillah bidang perintah. Nah, terus menjalaninya itu harus dengan kesadaran iman, ya. Jika imannya itu hanya sebatas yakin bahwa Tuhan itu ada dan sebagainya seperti yang diuraikan di atas, maka otomatis derajat takwa yang dicapainya di sisi Allah pun akan sebanding dengan kesadarannya tadi, kesadaran imannya. Tetapi manakala orang tersebut telah mencapai kesempurnaan imannya, di mana dia tidak merasa melihat, mendengar dan apapun melainkan semata-mata adalah Allah, seperti suara yang dikeluarkan oleh si Ahmad tadi, pada dasarnya itu bersama si Ahmad. Maka otomatis orang yang memiliki kesadaran seperti ini, manakala dia melaksanakan amal-amal ketaatan, ya, pasti dia akan dia merasa itu bersama Allah. Ketika dia sholat misalnya, lahiriahnya dia laksanakan, lillahnya dia laksanakan otomatis. Diawali takbir, diakhiri salam. Maka ketika dia bertakbir Allahu Akbar, otomatis kesadaran imannya itu akan merasakan tiada aku bertakbir melainkan semata-mata billah. Tiada aku ruku melainkan semata-mata billah. Tiada aku sujud melainkan semata-mata billah. Tiada aku membaca melainkan semata-mata billah. Ya. Maka ketika amalan-amalan seperti itu, amal-amal ketaatan, amal-amal ibadah ya secara umumnya, itu dilakukan dengan atas dasar kesadaran iman yang sempurna seperti itu, ya, maka otomatis akan menghantarkannya pada derajat takwa yang paling tinggi. Ya. Jadi jangan sampai hal ini hanya kesadaran iman ma'rifahnya tok yang dihidupkan, tetapi bidang lillahnya justru kita tinggalkan. Maka yang terjadi, maka akan seperti apa? Sempurna imannya, tetapi tidak memperoleh derajat yang mulia di sisi Allah. Ya, para saudaraku sekalian, ini benar-benar harus kita pahami dan kita renungi. Ya. Ya. Ini hal yang sangat fondasi sekali, dan ini sebagai gambaran untuk pembahasan selanjutnya. Insya Allah nanti akan kita bahas tentang hal-hal seperti ini yang lebih halus, lebih detail. Karena itu tidak segan-segan saya mengingatkan agar pemahaman
edisi demi edisi yang kami sampaikan itu benar-benar dipahami secara tafsil, secara spesifik, maksudnya secara terperinci. Ya. Jadi intinya disebutkan inna qalilal amali ma'al ma'rifati khairum min kasiril amali biduniha. Ini merupakan konkulasinya, kesimpulannya. Sesungguhnya sedikit amal sekalipun jika dikerjakan, jika dilakukan dengan kesadaran ma'rifah billah, ya, dengan kesempurnaan iman, dijiwai dengan kesempurnaan iman seperti itu, khairum min kasiril amali biduniha. Itu jauh lebih baik daripada banyak amal tetapi dilakukan dengan apa? Dengan biduniha, tanpa kesadaran seperti itu. Ya, ingat seperti itu. Ini maksudnya bukan berarti cukup sedikit saja kita beramal yang penting itu bagus, bukan seperti itu. Tetapi yang dimaksud adalah bagaimana kita bisa mencapai derajat takwa yang tinggi di sisi Allah. Maka lakukan amal-amal soleh sebanyak-banyaknya, dan tetapi jangan lupa di dalam melakukannya itu harus sesadar mungkin, setepat mungkin kesadaran imannya, ya, kesadaran illa billahnya itu harus benar-benar tepat. Ingat ya, kita ini tidak diwajibkan untuk memiliki kesadaran yang sempurna, tidak wajib, ya. Tetapi yang disuruh, yang diperintahkan adalah kita itu berusaha terus untuk menyempurnakannya. Amal-amal kita dengan kesadaran billah tadi, ya. Ini yang harus dipahami. Paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Tuhannya, dengan Allah, ya, maka hendaknya ya banyak melakukan amal-amal soleh. Apa itu amal-amal soleh? Ya, amal-amal soleh itu adalah amal-amal yang diperintahkan sesuai, intinya itu adalah bidang lillah, sesuai dengan yang disyariatkan. Jalani semua itu, tetapi ingat wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-sekali kamu menyekutukan Allah di dalam melaksanakan amal-amal ibadah tersebut. Ya, menyekutukan apa? Menyekutukan itu seperti apa? Itu dikatakan wala yusyrik, jangan musyrik. Musyrik itu asal kata dari syirkah, artinya bercampur. Ya, di mana lisan kita mengatakan, mengakui la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya melainkan semata-mata billah, melainkan semata-mata atas izin Allah, ya. Jika itu kita sadari, sesungguhnya kita bisa melakukan amal soleh itu adalah merupakan bagian dari daya dan upaya tentunya. Dan itu tidak akan terjadi melainkan illa billah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ingat, Allah lah yang menciptakan kamu sekalian dan apa-apa yang kamu perbuat. Jadi semua ini ya, kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya segala sesuatu datang dari Allah, ya kembalikan kepada Allah. Jangan sampai kita akui pengakuan inilah yang disebut ananiyah, nafsul rububiyah. Yang berhak mengaku itu hanya Tuhan. Innani anallah, aku inilah Allah, Tuhanmu. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Tuhan itu tidak ada. Wujud diri kita itu bukan Tuhan. Ya, karena Tuhan itu laisa kamislihi syai'un. Ya, justru keberadaan ke diri kita sekalipun yang kita temukan, yang kita saksikan itu begitu indah, mungkin begitu hebat dalam nuansa pengalaman rohani mungkin ya. Jika itu terjadi, itu adalah merupakan sesuatu yang zulmah, tidak ada hakikatnya, tidak ada. Tapi kok menjadi ada, itu semata-mata karena Allah menampakkan diri di dalamnya. Ingat, jadi harus kita tiadakan. Jangan terhenti suluk kita, perjalanan kita hanya pada perjumpaan dengan diri semata. Nah, demikian para saudaraku lebih kurangnya ya. Tolong semua ini disikapi dengan bijak ya. Jangan langsung Anda ambil sebagai suatu kebenaran yang mutlak,
tetapi telaahlah, cernaklah, bahkan bila perlu diskusikanlah dengan orang-orang yang ahli di bidangnya, ya. Tentunya agar kita ini benar-benar menjadi insan-insan yang muttaqin, ya. Karena pada prinsipnya semua yang kami sampaikan di sini kami mengacu kepada amalan-amalan, nasihat-nasihat para ulama yang kita yakini sebagai insan-insan muttaqin. Sebagaimana judul daripada channel ini tentunya meniti jalan insan muttaqin. Maksudnya bagaimana kita bisa mengikuti jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang bertakwa, yang kita yakini sebagai orang yang bertakwa. Nah, demikian para saudaraku, lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian atau mungkin ada yang tersinggung dengan apa-apa yang saya sampaikan ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasul wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah wa minal ghaus wa min ghausi hadza zaman radhiyallahu an-nazrah wal barakah. Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.